Kami berusaha mengembangkan pertanian dengan baik dan berusaha untuk bisa memiliki bibit yang unggul yang luar biasa, karena bibit itu adalah masa depan petani. Betul. Jika bibitnya unggul, tentu hasilnya juga akan unggul. Bibit padi BK Situbondo 01 dan 02 memang memiliki keunggulan yang tersendiri, Mbak Ana. Umurnya genjah, bahkan sangat genjah. Hanya berumur 75 hari sampai 80 hari setelah tanam, itu sudah bisa dipanen. Dan di Situbondo sementara ini kita panen di umur 77 hari. Jadi luar biasa. Lebih cepat. Jadi ini bisa dipanen 4 kali dalam setahun. Mangga arum merah ini merupakan mangga lokal yang luar biasa, Mbak. Buahnya kalau masih muda, hijau keunguan dan rasanya sangat manis. Di samping manis ini harum, di samping harum seratnya itu tidak kasar tetapi halus seratnya, sehingga kalau dimakan itu enak. Ini bayangin makanan kayak bapaknya juga udah mulai lapar nih. Terletak di Jawa Timur, Kabupaten Situbondo dikenal sebagai daerah yang berada di tengah jalur transportasi darat Jawa Bali. Hal ini pun membuat pengendara yang melintas selalu singgah di Situbondo. Memiliki daerah pesisir, di sana juga ada beberapa pelabuhan yang berperan penting sebagai jalur logistik dan angkutan penumpang. Namun siapa sangka kalau kabupaten ini punya inovasi di bidang pertanian. Situbondo nyatanya berhasil menciptakan bibit padi unggulan dengan hasil panen hingga 2 kali lipat. Di bawah kepemimpinan Bupati Karna Suwandi, Situbondo terus berupaya menciptakan varietas bibit pertanian berkualitas. Inovasi bibit unggul ini pun diyakini akan semakin meningkatkan produktivitas padi di Jawa Timur, bahkan Indonesia. Lantas, bagaimana upaya Situbondo dalam perjalanannya menuju lumbung pangan nasional? Nah, hari ini saya bersama dengan Bupati dari Kabupaten Situbondo, Bapak Karna Suwandi, atau yang biasa disapa Bung Karna ya? Ya. Halo, selamat pagi Bapak. Pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa segar ya hari ini ya. Oke, baik. Nah, Kabupaten Situbondo ini kan terkenal nih sebagai daerah yang letaknya strategis, sebagai jalur transportasi darat Jawa dan juga Bali. Selain itu juga dikenal nih dengan hasil pertaniannya. Nah, tapi secara garis besar sebenarnya Kabupaten Situbondo ini kabupaten yang seperti apa sih, Pak? Terima kasih ya Mbak Ana. Situbondo itu terletak di ujung timur Provinsi Jawa Timur. Kami berbatasan, Situbondo berbatasan dengan Banyuwangi di sebelah timurnya, kemudian di sebelah selatannya ada Bondowoso dan sebelah barat ada Probolinggo. Nah, kami di Kabupaten Situbondo itu memang daerah yang terdiri dari 3 belahan. Di atas ada pegunungan, di bawah ada sawah, di pantai ada laut. Lengkap potensi ya, potensi ini menjadikan kita memiliki banyak potensi. Ada potensi perkebunan, ada potensi pertanian, ada potensi laut yang luar biasa, di mana di kepanjangan pantai Situbondo itu 153 km, luar biasa. Mungkin paling panjang di Jawa Timur. Nah, potensi perkebunan di kita banyak dikenal sebagai penghasil kopi. Kopi kita, kopi Arabica kita pernah nomor 1 di dunia. Kopi Robusta kita juga nomor 1 di dunia. Ini pecinta kopi ini semuanya sudah ekspor. Nah, makanya kita branding kopi Arabica kita itu dengan Golden Watch Coffee
Artinya karena memang penghasil kopinya itu di daerah Kayu Mas. Oh, jadi golden. Iya. Kopi Kayu Mas ya, gitu biar lah ya. go internasional Iya. harus di Inggrisin gitu ya, Pak ya. Kita branding seperti itu. Kemudian di daerah dataran tengah ada persawahan. Oleh karena itu kami berusaha mengembangkan pertanian dengan baik dan berusaha untuk bisa memiliki bibit yang unggul yang luar biasa, karena bibit itu adalah masa depan petani. Betul. Jika bibitnya unggul, tentu hasilnya juga akan unggul. Nah, ini yang menarik nih karena Ya, Situbondo kemudian di punya pantainya itu ya. itu kita banyak tambak-tambak udang, penghasil udang yang luar biasa, dan ini sudah ekspor ke mancanegara. Hasil lautnya juga ya. mantap nih berarti ya. Oke. Dan di sisi lain, di samping penghasil udang banyak tempat-tempat wisata. Nah, ini potensi yang akan kita kembangkan sebagai upaya untuk menarik orang bisa hadir di Kabupaten Situbondo. Karena menarik banget ya, ada gunung, ada persawahan, ada pantainya, jadi Ya, lengkap, orang mau begitu. ngapain aja di Situbondo juga bisa. Ya, Nah, tadi yang menarik juga nih Pak, kalau Situbondo ini juga berhasil untuk menemukan bibit padi yang unggul, Ya. namanya BK01 dan BK02. Ya. Ini sebenarnya apa sih yang bikin unggul, yang bikin beda dari padi-padi lainnya nih Ya. di Indonesia? Bibit padi BK Situbondo 01 dan 02 memang memiliki keunggulan yang tersendiri, Mbak Ana. Umurnya genjah, bahkan sangat genjah. Hanya berumur 75 hari sampai 80 hari Berarti, setelah tanam, oke. itu sudah bisa dipanen. Dan di Situbondo sementara ini kita panen di umur 77 hari. Oke, Jadi luar jadi biasa. lebih Jadi cepat ini daripada- bisa dipanen 4 kali dalam setahun. Luar biasa. Jadi kemudian keunggulan lainnya, bulirnya besar-besar. Di samping besar, bulirnya itu juga berisi. Jarang yang nggak berisi, semuanya hampir full berisi. Sudah gitu malainya panjang, Mbak. Oke, tapi saya penasaran, tadi kan namanya BK01 dan BK02 ini, BK ini kepanjangannya dari apa nih Pak? BK itu kepanjangan dari Bung Karno. Oke, baik. Ya, saya ini karena saya yang menginisiasi, karena saya yang berusaha dengan berbagai cara untuk mendapatkan bibit ini. Jadi awal dari kepemimpinan saya sudah berusaha untuk mendapatkan bibit ini. Karena melihat masyarakat banyak yang mengalami kerugian dalam bercocok tanam karena terbatasnya pupuk bersubsidi. Karena pemerintah sekarang membatasi pupuk bersubsidi dengan menggunakan pupuk berimbang. Nah, ini yang masih belum bisa masyarakat terima, sehingga masyarakat banyak yang mengeluhkan terkait dengan kebijakan pemerintah pusat dengan pupuk berimbang ini. Oke. Nah, oleh karena itu kita cari bibit yang unggul, di mana masyarakat ini nanti paling tidak mengalami kerugian, bahkan bisa mendapatkan keuntungan sehingga bisa menyekolahkan anaknya dan lain sebagainya. Untuk perekonomian juga ya. Berarti karena dari perekonomiannya awal meningkat, kesejahteraannya meningkat, tentu dia akan bisa menabung dan bisa menyekolahkan anak-anaknya. Jadi yang dari awalnya memang ini ada keterbatasan di pupuk sendiri, akhirnya ada inisiatif lah untuk bikin bibit padi unggulan ini sebenarnya. Tapi dari mana nih bisa kepikiran nih Pak? Oh, begini. Jadi dengan terbatasnya pupuk, masyarakat ini banyak yang rugi. Tentu saya berpikir bagaimana bisa mendapatkan bibit baru yang unggul. Nah, upaya ini sudah kami lakukan, bahkan pernah ada yang datang, seorang pemulia datang ke Situbondo untuk menawarkan bibitnya. Setelah diuji coba, kita tidak baik karena
bibitnya memang hasilnya memang bagus, tetapi tidak ada daun benderanya, sehingga akan menyiksa para petani karena akan mudah dimakan oleh burung. Nah, sehingga kami perintahkan kepada Dinas Pertanian untuk mencari kerjasama yang bisa menciptakan bibit padi yang lebih unggul dan tahan hama. Dan kemudian kita ketemu dengan Balai Benih Padi di Subang. Nah, saya kerjasama dengan Balai Benih Padi. Kemudian MOU kita tanda tangani, kemudian dicobalah beberapa banyak bibit waktu itu. Kita tanam di Kapongan, di BPP Kapongan. Kita tanam di situ, kemudian kita pilih 2. Nah, waktu itu masih belum ada namanya. Kemudian 2 ini diuji coba di multi lokasi. Banyak tempat ya? Berbeda tempat di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Nah, setelah diuji coba, di situ cocok dan potensi hasilnya sangat besar sampai dengan kalau BK Situbondo 02 itu sampai 8, kalau BK Situbondo 017 angkanya, maka karena ini hasilnya sudah bagus, kemudian ditanamlah di rumah kaca. Kita kasih penyakit. Setelah dikasih penyakit, ternyata 2 jenis padi ini tahan. Aman lah ya. Nah, kemudian oleh kita diajukanlah kepada Kementerian Pertanian untuk diberikan izin menjadi bibit yang bisa diedar ke masyarakat. Alhamdulillah pada 17 Februari 2023 bibit ini sudah dinyatakan sudah layak edar untuk masyarakat yang ada. Dari Kas Situbondo ini berarti prosesnya cukup panjang ya? Panjang sekali, ada hampir banyak 3 tahun Mbak Ana, 3 tahun. luar biasa. Karena banyak trial and errornya, coba-coba juga kan ya Pak ya? Ya. Oke, baik. Dan berarti ini karena tadi bisa sampai panennya 4 kali setahun, berarti ini nilai ekonomisnya sangat tinggi nih untuk masyarakat, mungkin juga untuk petani. Ya. Luar biasa Mbak Ana. Jadi kalau kita lihat nilai ekonomisnya, BPS di Situbondo itu hasil kita di angka 4,97 ton per hektar kalau padi biasa. Kemudian kita ambil padi BK-nya BK02 saja. BK02 di angka 8,8. Nah, anggap padi biasa ini 5 ton per hektar. Kalau tanam 3 kali hanya 15 ton. Ya. Tetapi kalau pakai BK Situbondo 02 ini akan mendapatkan selama 1 tahun dengan 4 kali panen akan dapat 35,2 ton per hektar. Jadi jauh sekali, 2 kali lipat lebih, Pak. Jadi kalau di Situbondo sendiri, kalau 5 ton per hektar kali 3 dapat dengan anggap 30.000 hektar dari 40.000 hektar yang ada, ini bisa tanam 3 kali dalam setahun padi terus. Ini akan menghasilkan 450.000 ton. Dan kalau dikalikan dengan harga gabah sekarang, itu hanya menghasilkan 2,4 triliun. Tetapi kalau pakai padi BK02 akan dapat 1.056.000 ton. Itu kalau dikalikan dengan 5.500 harga gabah sekarang akan menghasilkan 5,8 triliun. Jadi jauh sekali, Mbak. Jadi berarti ini potensinya besar banget ya untuk perekonomian ya Pak ya. Luar biasa. Nah baik, nggak cuma padi, di Situbondo ini juga punya mangga. Ya. Ini pecinta mangga nih kayaknya asik nih kalau ke Situbondo karena ada mangga arum merah yang jadi unggulannya dari Situbondo. Ini apa nih yang jadi pembedanya dari mangga-mangga lain nih? Wah, mangga arum merah ini merupakan mangga lokal yang luar biasa, Mbak. Jadi bibitnya hanya 1. Jadi setelah
oleh Balitbu, Balitbang itu ditetapkan sebagai pohon induk tunggal. Kemudian oleh Balitbu ini dikembangkan. Nah, begitu melihat ini dikembangkan tahun 2020 oleh Balitbu Balitbang yang ada di Solok, Sumatera Barat, di tempat UPT-nya di Probolinggo, dengan menanam 100 pohon di situ. Maka ketika saya menjabat, saya perintahkan Dinas Pertanian untuk juga mengembangkan itu dengan menanam sebanyak 210 tanaman itu. Yang pertama di tempat pembibitan di Gelung, Kecamatan Panarukan. Yang kedua 110-nya kita sebar di daerah Desa Bayiman, Kecamatan Arjasa, di mana tempat pohon induk tunggalnya itu ada. Jadi tinggal satu itu. Tinggal ini satu-satunya. Satu-satunya yang mungkin di Indonesia itu. Nah, yang menjadi ciri khas dari mangga arum merah Situbondo ini, pertama rasanya manis. Rasanya manis, buahnya besar-besar. Jadi kalau mangga biasanya satu tangkai, ada yang besar, ada yang kecil. Iya. Kalau ini enggak, hampir sama rata. Jadi besarannya, beratnya itu di angka 400 sampai 500 gram per buah ya. Nah, buahnya kalau masih muda hijau keunguan, banyak ungunya, hijau ada ungunya. Beda ya dari mangga-mangga lain. Kemudian ketika sudah tua dan masak, ini menjadi kuning dan merah. Kuning dan merah. Sesuai jadi, namanya lah ya. Merah agak oranye itu, jadi cantik kelihatannya. Jadi mangga ini akan menarik karena warnanya yang cantik. Kemudian ciri khasnya lagi, dan rasanya sangat manis. Di samping manis ini harum, di samping harum seratnya itu tidak kasar tetapi halus seratnya, sehingga kalau dimakan itu enak. Dan ini kelebihannya lagi, Mbak. Apa nih, Pak? Ini bisa dipanen pada umur yang hanya 1 tahun 3 bulan. Ini sudah bisa panen. Jadi maksimal lah 1 tahun setengah mangga ini sudah bisa dipanen. Sehingga kalau ada investor yang memang berinvestasi di buah-buahan, saya ajak datang ke Situbondo untuk musim menanam. panennya kapan nih, Pak? Musim panennya kapan nih kalau kita mau nyobain? Biasanya mulai berbunga di bulan Agustus. Oke. Jadi panennya di bulan Desember biasanya. Oke, jadi boleh nih sahabat kompas.com yang mau nyobain. Monggo teman-teman Kompas yang ingin datang ke Situbondo, saya sediain lah. Oke, baik. Nah, ini menarik banget di bidang pertanian. Tadi kita ada ngomongin padi, ada juga ngomongin soal mangga. Ini kan berarti potensi ekonominya sangat besar. Tentu harus didukung juga dengan infrastruktur ya, seperti pembangunan jalan. Nah, untuk perkembangannya sendiri gimana nih, Pak? Karena baru-baru ini Bapak juga dikabarkan membuka akses ya, Pak, untuk di Taman Nasional Baluran. Ini seperti apa perkembangannya? Ya, infrastruktur kita memang tidak semuanya bagus. Dari 300 hampir 400 ruas jalan yang ada, ini banyak yang sudah mengalami kerusakan. Utamanya karena saya hadir sebagai pemimpin di Kabupaten Situbondo pada masa pandemi COVID-19. Jadi saya dilantik persis 26 Februari 2021. Saat itu sudah mengalami pandemi COVID-19 sampai 2022. Selama 2 tahun saya tidak bisa melakukan pembangunan, tetapi karena fokus untuk COVID bagaimana kita bisa mengatasi COVID ini, bagaimana rakyat saya sehat, bagaimana rakyat saya tidak banyak yang meninggal dunia, bagaimana masyarakat ini bisa tumbuh ekonominya walaupun dalam posisi COVID dan lain sebagainya. Nah,
alhamdulillah walaupun masa Covid, pertumbuhan ekonomi kita tumbuh positif di angka 3,26 pada tahun 2021 dan 2022 tumbuh lumayan bagus di angka 4,39. Luar biasa. Dan walaupun APBD kami sangat kecil, tetapi upaya perbaikan sudah akan kita mulai dari sekarang, insya Allah secara bertahap terus akan kita perbaiki infrastruktur. Berkaitan dengan infrastruktur yang menuju jalan yang menuju tempat wisata di kawasan Merak Baluran, ini memang sengaja kami buka setelah kami mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan baru Kehutanan. tahun ini ya, Pak, ya? Nah, begitu dibuka, kami perkenalkan berbagai tempat yang menjadi potensi wisata Kabupaten Situbondo. Saya yakin kalau ini sudah terbuka secara keseluruhan, aksesnya sudah mapan, nggak ada tempat wisata di Jawa itu yang akan bisa melebihi kawasan Merak Baluran ini. Saya yakin orang-orang akan datang dan berbondong-bondong berlibur di Kabupaten Situbondo. Oke, nah tadi kan ada ngomongin wisata nih, yang katanya kalau udah dibuka aksesnya ini, wah ini semua orang bisa ke Situbondo. Tapi apa sih Pak wisata yang paling unggulan lah Situbondo yang semua orang harus ke sana deh kayaknya? Kawasan yang baru saya dibuka itu ada beberapa tempat wisata. Ada tempat wisata yang namanya Sicile. Jadi kayak lidah menjulur ke laut itu. Pantai berarti ya? Pantai, di tepi pantai dan pasirnya putih. Menjadikan orang bermain jet ski di situ aman. Sehingga banyak potensi untuk dijadikan destinasi wisata ke depan. Pantai ini sudah terbuka. Ada beberapa destinasi yang sudah terbuka ya, termasuk pantai Sicile, Pantai Bilik dan Batu Hitam. Jadi ini sudah terbuka. Artinya akses jalannya ada walaupun masih belum aspal. Tetapi secara bertahap saya sudah mengajukan kembali kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk bisa meningkatkan dari makadam menjadi aspal. Listriknya sudah mulai masuk, dibantu oleh Ibu Gubernur Jawa Timur. Jadi luar biasa lah kita. Jadi masyarakat yang mau ke sana pun sekarang udah bisa karena udah ada aksesnya, ya, walaupun akses memang sudah mulai lah. Walaupun kita tidak secara gencar berpromosi, tetapi kalaupun ada hanya mengenalkan saja dikit-dikit karena memang kami sadar bahwa aksesnya masih belum bagus. Tapi udah bisa didatangin dan udah bisa melihat-lihat lah di sana ada apa boleh, ya. Boleh. Tapi kalau tadi kan ada banyak tuh yang disebutin, ada Sicile, ada Bilik ya Pak. Ya, ada kalau Bilik. tempat favorit Bapak buat jalan-jalan tuh di mana nih? Bapak favoritnya? Saya sementara ini seneng ke Lempuyang karena kalau di Lempuyang, Kakapa itu melihat batu karang tidak usah menyelam. Jadi dilihat dari hanya itu sudah kelihatan, tidak usah sampai karena airnya jernih ya. Iya, airnya jernih. Apalagi di Batu Hitam, wah lebih jernih lagi. Berarti Bapak sering berenang juga nih. Iya. Oke, baik. Nah, tapi kalau aku lihat-lihat di media sosialnya Bapak, ini Bapak juga suka kulineran. Iya. Apa nih makanan khas Situbondo yang mesti dicobain nih Pak kalau main ke sana? Banyak lah makanan khas Kabupaten Situbondo. Ada yang namanya nasi karak. Nasi karak. Nasi karak itu nasi yang sudah dikeringkan, kemudian dimasak kembali, kemudian dikasih kelapa itu, dan pakai ikan laut. Jadi ada juga nasi sodu. Nasi sodu apa tuh Pak? Nasi sodu itu nasi yang memang dengan ikan laut, ini khas, sangat enak sekali ini. Ya, jadi ini biasa banyak di daerah Kecamatan Asem Bagus. Ada juga yang namanya tacin palapa, bubur. Okay. Bubur dengan
kacang, ada sambal kacang kayak pecel itu, tapi agak encer, jadi dicampur dengan bubur itu. Itu tacin palapa. Banyaklah. Ada Ini bayangin makanan kayak bapaknya juga udah mulai lapar nih. Oke. Oke, berarti ada banyak lah kalau misalnya kita mau kulineran di Situbondo. Nah, tadi kan kita udah ngomongin soal pariwisata dan juga kuliner. Nah, ini dengan tadi mau dibangun infrastruktur, berarti mengundang juga kemudahan akses untuk wisatawan. Nah, selain itu yang juga mungkin nggak boleh ketinggalan ini soal soal Pelabuhan Jangkar. Nah, ini tahap pembangunan atau mungkin progres di sana tuh seperti apa di pelabuhan ini? Karena kemarin pas Lebaran sendiri kan padat banget tuh Pak. Nah, sekarang nih gimana nih kondisinya? Ya, Pelabuhan Jangkar kalau sekarang hanya melayani penyeberangan dari Jangkar menuju daerah-daerah yang ada di Kabupaten Sumeneb, ada yang ke Sepudi dan lain sebagainya. Tetapi pengembangan Pelabuhan Jangkar ke depan, dan insya Allah kalau Tuhan mengizinkan, kalau Allah ridhoi, Pelabuhan Jangkar ini akan dikembangkan menjadi pelabuhan penyeberangan antara Jangkar Lembar, Jangkar Kupang. Tetapi yang pertama ini adalah Jangkar Lembar. Nah, kita berharap bahwa ini bisa di-launching tanggal 15 Agustus yang akan datang, persis pada hari ulang tahun Kabupaten Situbondo. Kita harapannya seperti itu. Jadi upaya kita bagaimana Pelabuhan Jangkar ini semakin lama semakin bisa berfungsi dengan baik dan bisa memberikan layanan yang lebih maksimal lagi. Jangkar Lembar ini hanya 11 jam, Mbak. Banyuwangi Lembar itu 13 jam, walaupun lebih dekat karena Banyuwangi harus memutar karena ombak yang besar. Nah, tapi kita hanya 11 jam. Karena begitu ke tengah lurus sudah bisa. Jadi lebih langsung, efektif lah di jalan, nggak terlalu lama gitu ya di jalan. Jadi hematnya luar biasa. Coba kalau hemat waktu sudah jelas sudah jam. Pada solarnya misalnya dan lain sebagainya. Kemudian di daratnya, Mbak, kalau harus ke Banyuwangi masih tambah 2 jam lagi mereka itu kalau truk-truk ngangkut itu. Belum lagi kalau nggak mogok di Baluran. Nah, jadi ini efektif juga dari segi waktu dan juga ekonomis juga ya. Begitu. Jadi ini jadi salah satu nanti mungkin hadiah lah untuk masyarakat di Situbondo di hari jadinya di 15 Agustus nanti ya Pak ya? Insya Allah seperti itu. Oke, baik. Nah, terakhir nih Pak, apa mungkin harapan Bapak untuk Kabupaten Situbondo ini nih ke depannya? Saya berharap bahwa Kabupaten Situbondo bukan hanya menjadi kota transit, tetapi Situbondo juga akan menjadi kota tujuan. Oleh karena itu, berbagai upaya kita lakukan. Bagaimana mengenalkan bibit seperti tadi, baik BK maupun mangga maupun kopi. Semua ini dalam rangka untuk mendukung agar masyarakat, termasuk wisata, destinasi wisata yang kita tawarkan ini adalah upaya menjadikan Situbondo sebagai kota tujuan, bukan lagi sebagai kota transit. Sehingga orang itu banyak berlama-lama di Kabupaten Situbondo. Nah, oleh karena itu potensi yang begitu besar, pertumbuhan ekonomi yang begitu mapan di Kabupaten Situbondo dengan tanah yang tidak terlalu mahal, kemudian tenaga kerja yang tidak begitu mahal juga. Saya berharap para investor sudah bisa melirik Kabupaten Situbondo dengan sebaik-baiknya dengan berbagai potensi ya seperti yang saya ceritakan tadi. Saya yakin bahwa dengan pertumbuhan yang bersaing dengan kabupaten tetangga akan mampu meningkatkan investasi yang ada di Kabupaten Situbondo. Kita berharap masyarakat Situbondo juga bisa mendukung sekaligus ikut berpartisipasi terhadap
berbagai program pemerintah yang ada di Kabupaten Situbondo, karena apapun yang kita lakukan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, sehingga ke depan masyarakat Situbondo akan lebih sejahtera dan akan lebih bisa melaksanakan berbagai kegiatannya dengan sebaik-baiknya. Amin, kita doakan semoga masih Amin, banyak orang yang melirik Situbondo karena ada banyak banget potensinya, mulai tadi ada dari segi gunung, ada persawahan sampai ke ininya nih, pantai-pantainya, dan juga tadi banyak disebutin juga soal kuliner-kuliner yang bikin lapar ini kayaknya nih Pak. Oke, baik. Nah, sahabat Kompas.com, itu tadi perbincangan saya dengan Bapak Bupati Situbondo Karna Suswandi. Terima kasih Bapak sudah datang. Makasih Mbak Ana, makasih juga. Semoga nanti saya nih yang ke Situbondo dan Boleh, nyobain tak tunggu di mangga yang Situbondo tadi. ya. Oke, baik. Nah, sahabat Kompas.com, sekian episode Nusa Raya kali ini. Jangan lupa untuk simak informasi lainnya hanya di Kompas.com. Salam Nusa Raya, semangat Bhinneka Indonesia Raya. Sampai jumpa.